Oke, halo. Saya Doni Ardian dari TSS 291. Kembali lagi ke daily printnya kita, TSS Studio. Hari ini kita akan coba pecah kintun ya, dimana akan kita naikkan dengan tinta Discharge Premium. Dan di sini kebetulan saya persimpel warnanya putih, abu, merah, kuning, cyan. Dan untuk top putihnya biar ketika kita over di merah sama kuning bisa tahu filter sama si putih. Oke, dengan 6 print ini mudah-mudahan hasilnya stabil di unit Discharge Premium. Untuk pengambilan LPI sendiri frekuensi di angka ini untuk awal di message-nya ada di 300 ya. Ketika saya bitmap itu saya cenderung senang di angka 720 ya untuk resolusinya di 720. Oke, untuk kasih bitmapnya kita duplikat channel, masuk ke baru. Oke, untuk putih normal, mode bitmap. Untuk outputnya sama dengan yang tadi, kita main di 41. Untuk angle-nya di 22, untuk shape-nya di X. Oke, dan berlaku untuk semua ya. Oke, setelah kita bitmap, kita langsung aja print. Untuk print, kebetulan media gambarnya ini ada di A3 extension. Kita langsung print. Selanjutnya setelah print, kita langsung masuk ke fase upgrade. Oke, tungguin ya. Kita mau naikin simulate khususnya discharge. Nah, kita sekarang mau buka-bukaan. Untuk prosesnya, screen kita menggunakan 6 screen full T120 kuning, dan diusahakan kalau bisa tensionnya biar rata ya sama semua, biar tidak ada misprint. Nah, sebelum kita masuk ke proses register sendiri, proses pencucian sudah ditanggulangi sama teman saya. Setelah pencucian, saya biasanya pakai SMT, dia untuk ngilangin sisa minyak sama debu ya. Setelah pakai SMT, dia keringin manual, kita langsung masuk ke proses registrasi di sini. Untuk registrasi sendiri, saya biasanya ambil jalur paling ujung ya, biar tidak ganggu proses setting pas per screennya. Ini kita coba nomor 1 putih aja. Oke, sampai 6 gitu terus. Oke, semua 6 udah kita tandain register. Sekarang kita masuk ke poin coating, kalau saya bilang itu proses balur. Oke, selanjutnya tadi udah registrasi per 6 screen tadi. Sekarang kita lanjut ke proses coating ya, atau balur screen. Nah, untuk raster sendiri, obat aplik yang saya gunakan Aerosol Protect sama Aerosol Prosol ya. Itu di mix. Kalau buat vektor, saya sarankan yang Aerosol Protect ya, itu lebih kuat dia. Nah, untuk raster sebetulnya Protect juga bisa, cuman dia untuk ngejar dot LPI-nya lebih agak susah ya. Jadi untuk raster sendiri saya lebih cenderung di mix. Untuk prosolnya yang solvent ini 80 gram, Protect-nya dia 20 gram. Untuk hitungan 100 gram untuk sensitizer yang kuningnya itu dia di angka 10:1 ya. Ketika kita bikin 100 gram, untuk sensitizer-nya itu di 10 gram. Itu udah tertera di kemasan. Oke, kita langsung. Ini udah ada yang tercampur. Oke, kita mulai proses coating ya, balur. Dan disarankan untuk idealnya lampu segini masih oke ya. Tapi setelah coating sendiri disarankan untuk tetap disimpan di media gelap ya. Nah, ini kelihatan teman-teman nggak rata ya. Ntar untuk ngeratainnya, oke, kita sengaja dibikin nggak rata dulu.
teman-teman bisa lihat. Yang paling penting sekarang untuk penyimpanan ya. Oke, tadi coating udah beres. Sekarang untuk penyimpanan, lebih baiknya dalam kondisi tertidur seperti ini ya, biar si media waterproofnya sendiri lebih cenderung tebal di bagian print bawahnya. Dan yang paling penting harus di tempat gelap. Hasil coating tadi, hasil balur tadi dirasa udah kering. Kebetulan kita di sini masih mengaplikasikan UMKM konvensional, jadi kita pakai kipas. Kita langsung register udah dirasa pas. Kita pakai konvensional teman-teman, pakai ganjal ini ya. Kebetulan vakum kita lagi bermasalah, jadi kita memakai sistem sangat konvensional. Oh ya, di sini dari tadi mungkin ada yang bertanya kenapa kita memakai HPS kering tanpa disolar. Pertama, biar nggak meja upload saya ini biar nggak kotor ya. Kedua, ketika masuk proses muplat cetak itu kita bisa langsung ngintip dari si media filmnya, jadi kita nggak usah digisut dulu. Tapi kalau kekurangannya untuk timing expose dia lebih lama. Biasanya kalau teman-teman misalnya uploadnya 1 menit untuk HPS basah, itu pakai HPS kering dikali 3, kalau enggak dikali 4 untuk timingnya. Jadi misalnya biasa 1 menit, itu bisa dites di 3 atau 4 menit. Nah itu aja sih kekurangannya ketika kita upload menggunakan HPS kering itu. Oke, buat teman-teman bisa lihat ya, ketika kita pakai HPS kering, kotakannya dia menjeplak ya. Oke, pas penyemprotan kita udah beres. Sekarang untuk menghindari kristal ya, biasanya teman-teman itu diusahakan si sensitizernya benar-benar harus terbilas sempurna. Dan kalau saya lebih cenderung enaknya langsung diusap gini aja. Ketika SOP-nya benar, si media yang di pinggirnya dia dipastikan nggak ambrol ya ketika diusap juga. Oke, nah setelah dipastikan media gambarnya lihat sama kasat mata agak kering ya, untuk penyimpanan lebih idealnya sama kayak proses tadi coating, tidurin. Oke, sambil lanjut saya ngupload yang 5 screen lagi, kita ngopi-ngopi dulu boleh lah. Oke, tadi fase brushing udah beres, penyemprotan. Sekarang kita masuk fase wajib ya ini, ketika kita main basis air. Harter sendiri kebetulan di Solo ini terik banget, panas banget. Untuk fase pengolesannya ini sahabat saya bisa memperagakannya. Tetap untuk pengolesan depan belakang ya, dalam kondisi terkena terik matahari.